Salam, puji Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Saya membaca firman Tuhan buat kita semua. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hidup ini sangat singkat. Waktu yang masih Tuhan berikan kepada kita adalah waktu yang sangat berharga untuk kita bisa jalani semaksimal mungkin. Itu sebabnya Bapak Ibu pemazmur berkata, ajarlah kami untuk menghitung hari-hari kami dengan hati yang bijaksana. Waktu yang sudah berlalu tidak akan bisa kembali. Mari kita menata ke depan dan melihat waktu-waktu yang ada di depan kita. Dan kita bisa menggunakan waktu itu menjadi waktu yang sangat berguna, waktu yang sangat berarti bagi kita di dalam sisa hidup yang Bapa masih berikan kepada kita semua. Saya berdoa dan berpesan kepada saudara sekalian supaya hidup yang singkat ini mari kita isi dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Yang pertama adalah intim dengan Tuhan. Saudara-saudara, keintiman kita dengan Tuhan hari-hari ini menentukan betapa dekatnya kita dengan Tuhan. Betapa kita sangat mengasihi Tuhan. Sehingga kita selalu membangun hubungan, selalu mencari wajah Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan. Itu adalah orang yang dapat menggunakan waktunya dengan baik di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah fokus kepada Tuhan. Nah, waktu yang singkat ini mari kita fokus kepada Tuhan. Biarlah mata kita hanya memandang kepada Tuhan. Sebuah peristiwa-peristiwa yang terjadi di depan mata kita tidak akan membuat kita menjadi panik dan takut, tapi akan membuat kita menjadi orang-orang yang terus berfokus kepada Tuhan. Berfokus kepada Tuhan artinya kita tidak mengandalkan kekuatan kita, tapi kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Kita menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan saja, karena Tuhanlah sumber pengharapan yang akan memberkati dan menolong saudara dan saya. Yang ketiga, waktu yang singkat ini adalah waktu di mana kita harus berjaga-jaga. Saudara-saudara, berjaga-jaga ini penting. Waspada dalam hidup ini penting. Karena saya percaya bahwa kedatangan Yesus ke dalam dunia ini sudah semakin singkat. Itu sebabnya kita berjaga-jaga menantikan waktu Tuhan. Sebab dia akan datang sebagai seorang pencuri. Dia akan datang dengan tiba-tiba. Itu sebabnya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita perlu mempersiapkan hati kita, hidup kita dengan baik. Berjaga-jaga senantiasa, berdoa senantiasa, melakukan kehendak Tuhan setiap saat dalam hidup kita. Yang keempat adalah waktu yang singkat ini mari kita isi dengan melayani pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, saya percaya saudara dipanggil oleh Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kita sudah banyak menerima belas kasihan Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sampai dia mati di atas kayu salib, dia rela berkorban hidupnya, nyawanya bagi kita. Dia membeli kita dengan harga yang sangat mahal, harganya sendiri, yaitu nyawanya, darahnya ditumpahkan, dicurahkan bagi saudara dan seorang berdosa. Itu sebabnya untuk membalas kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, saya mengajak saudara-saudara yang masih hidup, mari kita terus aktif dalam melayani pekerjaan Tuhan. Mari kita bersaksi, memberitakan Injil, kabar baik kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus. Supaya mereka mengenal Yesus, mereka percaya Yesus, mereka diselamatkan. Dan mereka tidak pergi ke neraka yang kekal, tapi mereka pergi ke surga yang kekal, rumah Bapa yang Tuhan sediakan bagi kita. Itu sebabnya kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita melayani Tuhan. Bawalah keluarga kita semua untuk bersama-sama melayani Tuhan. Yang kelima adalah
waktu yang singkat yang Tuhan masih berikan kepada kita, saya berpesan kepada saudara, mari kita hidup dalam penguasaan diri. Alkitab berkata, kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu bisa berdoa. Kita menguasai pikiran kita, kita menguasai perkataan kita, kita menguasai hati kita. Mari kita menjaga hati kita, menjaga pikiran kita. Mari kita menguasai segala tindakan perbuatan kita. Kuasailah diri kita dari hal-hal yang jahat, dari dosa, sehingga hidup kita hanya tertuju kepada Tuhan saja. Menguasai diri adalah salah satu buah Roh Kudus. Di dalam Galatia pasal 5 berkata itu kepada kita. Orang Kristen harus hidup dalam penguasaan diri. Di akhir zaman ini, mari kita hidup dalam penguasaan diri, supaya kita bisa tenang dan kita bisa berdoa. Ada banyak masalah, ada banyak goncangan, ada banyak persoalan yang datang dalam hidup kita hari-hari ini, membuat kita menjadi panik, cemas, takut, khawatir menghadapi semuanya. Tapi mari kita mengontrol diri kita, menguasai diri kita, supaya kita bisa diberkati Tuhan, kita bisa menghadapi semuanya dengan percaya, dengan iman, dan kita yakin bahwa Tuhan Yesus pasti menolong kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa, hamba berdoa bagi kami semua hari-hari ini, di tengah-tengah masa yang sukar dan sulit ini, waktu yang sangat singkat ini, Tuhan berpesan kepada kami, supaya kami dapat membangun hubungan kami yang intim dengan Tuhan. Kami selalu berfokus kepada Tuhan. Kami selalu hidup berjaga-jaga, waspada tentang waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Kami mau melayani pekerjaan Tuhan dalam sisa hidup kami. Dan kami mau hidup dalam penguasaan diri. Karena kami percaya Engkau tidak lama lagi datang. Berkati semua kami yang mendengar firman ini. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.